Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para penyimak uripe Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini kami akan mengkaji tentang iktikaf di masjid. Jadi selama ini secara syariat kita cinta, kita suka beriktikaf di masjid guna untuk mendapatkan rahmatnya Allah, guna untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah, dan guna berharap-harap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sebenarnya atau sesungguhnya bahkan hakikat iktikaf di masjid itu. Bila secara syariatnya sudah kita lakukan bersama, akan tetapi bila kita hanya tahu syariatnya saja tanpa kita mengetahui hakikatnya iktikaf di masjid itu, maka sia-sia saja. Kenapa? Karena tidak sambungnya antara syariat dan hakikatnya. Karena tidak sambungnya antara hamba dan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita berlomba-lomba, apalagi di bulan suci Ramadan ini, berlomba-lomba untuk mencari kebajikan, untuk mencari pahala, untuk berharap-harap surganya Allah. Kita melakukan ibadah-ibadah, amal-amal secara syariatnya. Maka sambunglah amal-amal syariat itu dengan hakikatnya. Jadi yang dimaksud iktikaf itu, jika secara syariatnya kita semua sudah pada mengetahuinya. Di sini akan kami ungkap secara hakikatnya itu bagaimana yang dimaksud iktikaf di masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat masjid-masjid itu adalah badan-badan yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita yang terbuat dari tanah. Itulah hakikat masjid-masjid itu. Jadi tujuan masjid-masjid itu diciptakan agar kita sujud tunduk kepada yang menciptakan masjid itu di dalam masjid. Maknanya sujud itu bila dikaji secara syariatnya, sujud ya pola geraknya badan, sujud seperti sujud saat sholat. Akan tetapi tujuan sujud itu adalah kita menghamba di dalam masjid, kita kembalikan lagi hak-hak cipta Allah kepada Allah. Itulah yang dimaksud bersujud dan itulah yang dimaksud iktikaf di dalam masjid.
Maknanya hati selalu menyaksikan hanya Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi. Hanya Allah lah yang berkuasa atas hidup dan badan manusia ini. Itulah yang dimaksud iktikaf di masjid. Lalu secara hakikatnya bagaimana mungkin dikatakan iktikaf di dalam masjid? Lalu bagaimana mungkin kita bisa beriktikaf di dalam masjid bila hati kita masih kotor, bila hati kita masih suci, bila kita masih menjadi Tuhannya hidup dan badan ini, bila kita masih menjadi penguasanya langit dan bumi kita ini. Bagaimana mungkin kita bisa bersujud di masjid? Inilah terputusnya antara syariat dan hakikatnya. Karena di dalam syariat hanya manusianya lah yang berkuasa atas syariat-syariat yang dikerjakannya. Manusianya lah sang pemilik, sang penguasa aktivitas-aktivitas di dalam kehidupannya selama ini. Jadi iktikaf di dalam masjidnya selama ini hanya fiktif belaka, hanya hayalan belaka, hanya imajinasi belaka. Bahkan di dalam masjid yang selama ini kita beriktikaf di dalam masjid secara dohir, di dalamnya kita penuh dengan fahsya wal mungkar, penuh dengan kemungkaran hati kita kepada Allah. Jadi meskipun kita tinggal di dalam masjid bangunan yang dari tanah itu, bila hati kita tidak kembali kepada Allah, maka semuanya hanyalah imajinasi saja, hayalan saja, bayang-bayang saja, hanya fiktif belaka yang mana manusianya yang rumongso benar. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita selama ini beragama dan bertuhan ala pemikiran manusianya, bukan ala Tuhannya. Kita lebih mengikuti ala hawa nafsu daripada ala versi beragama dan bertuhan menurut Tuhannya lewat Al-Quran. Bagaimanakah iktikaf yang sebenar-benarnya itu? Iktikaf yang sebenar-benarnya adalah la tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk menghening-heningkan, untuk memalam-malamkan. Katanya kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya malamkanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Sunyikanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Tiadakanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Malamkanlah diri manusiamu di hatimu. Maka akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena selama ini yang ada bukan malam Lailatul Qadar. Yang ada selama ini malam Lailatul Qadarnya hanya fiktif belaka. Kenapa? Kita mendapatkan malam Lailatul Qadarnya hawa nafsu. Karena yang terang benderang di dalam hati kita masih diri kita sendiri, maka qadarnya, maka kuasanya dipegang penuh oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya belum dikalahkan, karena hawa nafsunya belum dimalamkan, marilah kita malamkan saat ini dengan melatih hening agar sampai keheningan itu kepada malam Lailatul Qadar
ketika cahaya Allah, cahaya uripi Allah lebih terang benderang daripada cahaya kemanusiaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita buka bersama-sama di dalam Al-Qur'annya agar kita tidak ragu lagi apa yang dikatakan. Iktikaf yang sebenar-benarnya iktikaf di dalam masjid menurut Allah, bukan menurut manusia, bukan menurut agama-agamanya manusia, akan tetapi menurut agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang direstui oleh Allah adalah Islam, bukan Islam nama yang selama ini kita peluk. Maknanya Islam itu menyerah dan pasrahkan dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Relakan dirimu mati demi Tuhanmu. Maka bila kita rela mati demi Allah, maka yang hidup hanya Allah. Kita sudah tak jadi Tuhan lagi di hati kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-47 ini pemberitahuan kepada semua manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dimaafkan bila saya membaca ayat suci Al-Qur'annya tidak fasih, karena memang itulah ketidaksempurnaan saya. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuhan فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kaji makna yang sebenarnya. Kalau dikaji secara syariatnya, ini ceritanya orang-orang Yahudi. Akan tetapi siapakah Yahudi itu? Yahudi itu ya kita semua, termasuk saya, ketika kita lebih nyata, lebih wujud daripada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, ya termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab. Maknanya siapakah orang-orang yang diberi kitab itu? Mari kita hayati di dalam hati kita.
Wahai orang-orang yang diberi kitab itu, sejatinya ya seluruh manusia yang diberi atau yang dititipi amanah oleh Allah, yakni badan-badan inilah kitab itu. Karena selama ini seolah-olah kita menyangka di dalam hati kita badan-badan ini ciptaan kita. Meskipun secara syariat, secara lisan kita bilang badanku ini ciptaan Allah. Tapi praktek aplikasi di dalam hati kita bukan begitu. Akan tetapi praktek aplikasi di dalam hati kita, ini badan-badanku sendiri. Badan inilah ciptaanku. Kita kan selama ini begitu di dalam hati kita. Seolah-olah badan-badan ini badan ciptaan kita sendiri, buatan kita sendiri. Apa buktinya? Buktinya segala laku yang ada di badan ini kita akui sebagai laku kita. Segala aktivitas yang ada di badan ini kita akui sebagai aktivitas kita. Itulah bukti yang sangat amat nyata seolah-olah badan ini buatan atau hak cipta hawa nafsu kita selama ini. Kitabnya Allah dirampas menjadi kitab manusianya. Maka manusianya buta membaca kitab-kitabnya Allah. Yang manusia baca hanyalah kitab-kitab setan yang ada pada badannya. Kitab-kitab hawa nafsunya yang ada di aktivitas-aktivitas badan kita selama ini. Kita tak bisa membaca kitab Allah, malah kita membaca kitabnya iblis yang menyombongkan dirinya kepada Tuhannya. Diri kita yang selama ini sombong, mentiadakan wujud Tuhannya, mentiadakan hidup Tuhannya, mentiadakan kuasa Tuhannya. Jadi sebenarnya iblis dan setan itu saya dan kita semua, selagi kita masih ingkar, masih syirik kepada yang menciptakan kita. Kita lanjutkan. Semoga kita pahami apa itu kitab tadi itu. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Maknanya berimanlah kalian semua kepada kitab yang aku turunkan. Maknanya kitab atau badan-badan ini bukan milikmu. Itulah iman. Bila kita masih menganggap badan-badan ini milik kita, kitab-kitab ini milik kita, maka itu berarti kita tidak iman kepada yang menciptakan, akan tetapi kita iman kepada iblis dan setan yang merampas kitab Allah. Yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Maknanya ketika kitab ini sudah kita rampas hak miliknya, badan ini kita rampas sebagai hak milik kita, maka kita akan dirubah wajah kita seperti wajahnya hayawan, babi dan celeng. Dirubah menjadi anjing yang menggonggong. Apanya? Hatinya. Jadi ada ayatnya Allah, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih rendah daripada, akan lebih rendah derajatnya daripada hayawan. Itulah yang dimaksud dirubah wajah-wajahmu. Wajah apa? Menurut Allah, kalau menurut syariat, menurut manusia, wajah ini ya wajah dohir ini. Akan tetapi Allah tidak memandang wajah dohirmu. Akan tetapi Allah hanya menyaksikan wajah batinmu. Siapa yang kau pertuhankan di dalam hatimu.
Bila bukan Allah yang dipertuhankan, maka berubahlah wajah-wajah kita seperti wajahnya binatang yang kotor. Bahkan lebih rendah daripada anjing dan celeng. Karena kita merampas hak cipta Allah sebagai milik kita. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-48 di surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita kupas apa makna yang terkandung mutasabihatnya di ayat ini. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Jadi bila Allahnya masih gaib, maka kita selama ini sudah berada di lembah dosa dan Allah tidak akan mengampuninya. Apapun yang kita aktivitaskan, apapun yang kita lakukan, sholat, ibadah, beramal, apapun yang kita kerjakan, semuanya tetap di lembah dosa. Karena dosa syirik itu tak dapat diampuni. Semakin banyak sholat, ya semakin banyak dosa. Jangan berharap-harap pahala. Sementara kita tidak mentuhankan Allah di dalam hati kita. Jangan berharap-harap surga. Sementara kita tak tahu, tak jumpa, tak mentuhankan yang punya surga di hati kita. Dan dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Jadi bila kita memohon ampunan kepada Allah, maka ya jangan syirik. Jangan mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Maka bila itu sudah terjadi, maka hancur leburlah dosa-dosamu. Jadi bagaimana caranya agar kita terampuni dari dosa-dosa syirik? Ya terus belajar menyimak paparan uripi Allah dan mengaplikasikan, berlatih untuk menghening-heningkan hawa nafsumu di hatimu. Bagi sahabat-sahabat yang menginginkan jalan tolnya, jalan kilatnya, ya harus berguru langsung, dibimbing langsung lewat pintu baiat. Bila tidak begitu kesulitan karena hawa nafsu akan selalu menguasai kepahaman manusianya sehingga tidak didekatkan kepada Allah, malah tambah jauh dengan pemahaman-pemahamannya. Karena kita bila hanya belajar lewat YouTube atau membaca buku, berarti kan tanpa ada gurunya, maka mudah disesatkan oleh hawa nafsunya. Larinya, ujungnya hawa nafsu menjauhkan hamba dari Tuhannya. Karena tidak ada yang membimbingnya. Karena sudah merasa bisa dibimbing sendiri. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bagaimana mungkin dikatakan kita sudah beriktikaf di masjid, mengharap ampunan, mengharap pahala, mengharap surga, bila hati kita masih
di dalam lembah dosa yang akbar, dosa yang besar. Jadi apapun yang kita lakukan, sholatnya fiktif, hayalan belaka. Ibadahnya fiktif, hayalan belaka. Apapun yang dikerjakan, amal baiknya kepada manusia fiktif. Semuanya serba fiktif. Kenapa? Karena masih di dalam lembah dosa. Masih di dalam kesyirikan. Karena manusianya yang masih merasa bisa bersyariat. Karena manusianya masih merampas hak cipta. Badan-badan ini menjadi milik manusianya. Karena hatinya tidak bisa lillah kepada Tuhannya. Marilah kita bertobat dari hal yang penting ini. Bila ini tidak dipegang oleh umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bila tidak bertuhan yang seperti dituturkan, seperti Al-Quran ini tidak mensekutukan Allah, maka semuanya celaka, termasuk saya. Namun apabila kita mengedepankan husnul khotimah, kembali dengan selamat ke rahmatullah, maka kita ya wajib berani mati, mati syahid, mati di dalam menyaksikan Allah. Matikan dirimu, maka Allah lah yang wujud bagimu. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi kita bila masih merasa paham, berarti kita masih merasa suci. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Karena merasa memahami babakan kajian ketuhanan ini. Maka dari itu pentingnya pembimbing atau guru pembimbing untuk melepaskan hawa nafsu ini, untuk mengorbankan hawa nafsu ini demi Tuhan yang telah menciptakannya. Bila tidak ada gurunya, maka manusia akan terjebak. Sesungguhnya Allah tidak akan terjebak kepada tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci. Kebanyakan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yang belajar tanpa guru, akhirnya hawa nafsunya yang merasa suci, tambah jatuh lagi derajatnya. Maka dari itu, akibatnya tidak menjadikan manfaat bagi dirinya, malah membawa kepada kemudorotan. Akhirnya senang berdebat-debatan. Suka berdebat-debatan dengan yang lainnya. Dikira orang lain, semua orang tidak tahu tentang Tuhan, hanya dirinya yang tahu tentang Tuhan. Inilah karena manusia merasa dirinya sudah suci, sudah paham babakan ketuhanan yang tanpa guru. Ada yang berkomentar, kan gurunya Tuhan sendiri. Ya bila Anda tahu bahwa Tuhannya, bahwa gurunya hanya urip sendiri, buat apa kita tanya-tanya lagi kalau sudah tahu? Kadang manusia merasa sudah tahu. Jadi tandanya manusia itu sudah tahu, sudah hatinya diam, hatinya sudah meliputi seluruh alam semesta ini, hatinya selalu meliputi seluruh manusia, sehingga tidak ada salah-salah lagi kepada manusia yang dihadapinya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan manusia, sementara diri manusia kita sendiri sudah hanyut kembali kepada uripe Allah. Maka itu
ketika itu sudah terjadi, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Bila sudah tahu, maka enjoy saja di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena sudah hijrah ke dalam jannatun na'im, ke dalam surganya Allah. Man qala la ilaha illallah miftahul jannah. Jadi barang siapa mengumandangkan la ilaha illallah, maka ia akan mendapatkan kuncinya surga. Dakhalal jannah, sudah masuk surga. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maknanya bila diri kita sudah tak merasa suci lagi, sudah tak merasa paham lagi, itulah suci. Bila kita masih merasa paham, bila kita merasa suci, ya belum suci. Kenapa? Karena hawa nafsunya yang merasa, bukan Allahnya yang menghendaki. Karena hawa nafsunya lah yang berkehendak atas kepahaman, atas kesuciannya. Mereka hanya membayang-bayangkan saja. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-50 di dalam surat An-Nisa. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Artinya, perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Kita kupas, perhatikan betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Itu siapa? Orang-orang yang mengada-adakan yang tidak ada. Mengada-adakan diri manusianya, mengada-adakan aktivitas-aktivitas manusianya, mengada-adakan syariat-syariat manusianya, mengada-adakan kepintaran-kepintarannya, mengada-adakan kecerdasan-kecerdasannya, mengada-adakan ilmu-ilmunya, mengada-adakan amal-amalnya, mengada-adakan harta-hartanya, mengada-adakan pangkat dan jabatannya. Itulah yang dimaksud orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Kenapa? Karena bukan Allah yang disembah di dalam hatinya. Karena bukan Allah yang wujud di dalam hatinya. Karena bukan Allah yang hidup di dalam hatinya. Karena bukan Allah yang berkuasa di dalam hatinya. Maka selama hidupnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan fahsya wal munkar. Karena manusia tempatnya fahsya wal munkar. Agar kita terhindar dari fahsya wal munkar, ya lepaskanlah kemanusiaanmu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Nah, inilah jawabannya. Apa dosa itu? Dosa itu, lembah dosa itu, lembah azab itu, lembah siksa itu ketika diri manusiamu yang wujud di hatimu daripada Tuhanmu yang menciptakan kamu, yaitulah lembah dosa, yaitulah lembah siksa, yaitulah lembah azab yang pedih. Kita disiksa, diazab dengan apa-apa yang kita cintai. Harta mengazab kita, amal mengazab kita, ilmu mengazab kita. Aktivitas yang kita lakukan mengazab kita. Istri, anak, dan sebagainya yang kita cintai lebih
daripada mencintai Allah. Itulah azab-azab api-api yang bakal kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini, karena kita masih suka, masih cinta tinggal di dalam neraka yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Karena kita selama ini ogah percaya bahwa hidup dan badan inilah dohir batinnya Allah. Kita ogah mengakui itu. Kita lebih demen mengakui bahwa hidup dan badan ini milikku. Bak kita seperti setan saja. Ya, termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah penjabaran dari hakikat iktikaf di masjid itu, yakni beriktikaf di dalam diri kita. Hindarkanlah diri kita, hati kita dari kemunafikan, dari kesyirikan-kesyirikan yang mana kita bertuhan dan beragamakan Allah, yakni hati tidak ingkar, tidak syirik lagi kepada Allah. Itulah agama Allah itu. Inna dina indallahil Islam. Yang selama ini diakui oleh umat Islam secara syariat, semua itu fiktif atau itulah tipu daya iblis dan setan supaya iblis dan setan tetap menjadi raja-rajanya manusia. Untuk memperbudak manusia, untuk mengadu domba manusia agar dunia ini tidak aman. Bila kita bertuhan kepada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, maka dunia ini akan aman. Hati kita terhindar dari caci maki kepada orang yang lainnya. Dan kita akan selalu kasih dan sayang dengan sesamanya. Karena kasih dan sayang itulah kasih sayangnya uripe Allah. Dan kajian-kajian di paparan uripe Allah ini bukan karena dari ilmu saya. Karena saya tidak punya ilmu walaupun sebiji darah. Karena yang saya unggah di paparan uripe Allah ini mengutip dari firman-firman Allah yang sungguh jelas dan nyata di dalam Al-Quran ini. Jadi ketika saya memberi judul-judul seperti puasa Ramadan hanya fiktif, seperti Lailatul Qadar hanya fiktif, seperti Idul Fitri hanya fiktif, seperti iktikaf di masjid hanya fiktif, itu semua gunanya dan tujuannya untuk menggugah hati kita yang selama ini tertidur dengan syariat-syariatnya iblis, agar kita mau memberontak melawan iblis yang selama ini menyesatkan kita, agar kita kembali kepada Allah, agar tidak fiktif lagi, agar tidak menghayal lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf secara pribadi. Dan semoga saya dan kita semua selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang diridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya kafil muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.